garap sampai habis lengkap aplikasinya, tapi yang penting basis data bisa connect, terus bisa tampil, bisa CRUD, ya. Nah, itu untuk yang aplikasi desktop. Nah, silakan Bapak Ibu dibuka dulu LMS-nya. LMS-nya dibuka, jangan lupa absen di LMS, ya, biar enggak biar apa namanya nggak kelupaan. Nah, absen dulu. Ya, kalau sudah absen, silakan dibuka yang sesi 6. Bentar, saya login dulu, bentar. Oh iya, yang tidak bisa login ke Webex, katanya bisa lihat di YouTube sambil di streaming. Bisa login sih. Sambil Bapak Ibu buka LMS-nya, sambil aktifkan dulu apa namanya netbin-nya ya. Saya login dulu. Kosong. Login. Sudah kelihatan LMS-nya? Belum? Saya share dulu ya. LMS. Kelihatan? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 6. Bapak Ibu, jangan lupa absen, diklik submit attendance-nya, lalu masuk ke sesi 6 ya. Diklik sesi 6-nya. Seperti biasa nih Bapak Ibu ya. Ada kegiatan pembelajaran di sini ya. Aplikasi desktop ini nanti bisa diklik. Bahan bacaan ini cuma PPT karena teorinya hanya sedikit ya. Lalu ada video pembelajaran nanti bisa dilihat di YouTube. Yang lembar kerja silakan Bapak Ibu download ya. Nah, yang belum mendownload silakan mendownload, nanti ada kumpul tugas biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena hari Senin itu kita sudah post test ya, maka nanti untuk LK5 dan LK6 yang mengumpulkan cukup ketua kelompoknya. Jangan lupa ditambahkan nama anggota kelompok masing-masing ya. Nah, jadi kita buka dulu yang ada di LMS ini ya. Ini udah nggak ada game-nya. Yang sesi 5 mana nggak ada game-nya karena kami memahami bahwa Bapak Ibu sambil ini kan sambil PAT, sambil PPDB gitu ya. Kami sangat memahami itu sehingga materi juga kita kurangi. Nanti makanya kan yang sesi 6 ini materinya karena kita kurangin, jadi yang penting sampai koneksi basis data, terus Bapak Ibu bisa CRUD, add, delete, tambah ubah hapus data ya. Lalu setelah itu nanti pada saat Bapak Ibu di P4TK BMTI tahun depan dipanggil untuk UKK kan ada penguatan kompetensi. Nah, kami tambahkan di situ materi yang belum ya. Nah, itu Bapak Ibu. Sekarang kita buka dulu yang aplikasi desktop. Atau ada yang ingin tanyakan dulu Mbak? Silakan. Ada? Nah, kita buka yang ini, aplikasi desktop ya. Seperti pada sesi sebelumnya, tampilan yang di LMS ini hanya untuk cuplikan saja. Yang lebih lengkapnya ada di folder bahan bacaan, silakan Bapak Ibu download. Jangan lupa juga download lembar kerjanya ya. Aplikasi desktop. Nah, ini ada animasi seperti ini. Ini input data ini akan, jadi ini ada di sebuah kantor. Ada seseorang lagi input data. Ini stafnya lagi input data. Terus dia mikir, input data itu akan lebih mudah ya kalau ada aplikasinya. Nah, andai aja saya bisa bikin aplikasinya. Gimana caranya ya? Nah, jadi untuk membuat aplikasi desktop itu
ada tahapannya, ya. Nanti akan dijelaskan di lebih lengkapnya ya. Nah, di sesi 6 ini juga nanti ada lembar kerjanya, ya. Lembar kerjanya kita akan lakukan tahap demi tahap seperti biasa. Tapi kalau yang di lembar kerja sesi 6 ini dia sudah keseluruhan bikin sebuah aplikasi desktop, gitu ya. Nah, kita buka saja yang di PowerPoint yang sudah di-download ya. Bapak Ibu yang belum download, silakan di-download di folder bahan bacaannya. Ya, udah kelihatan ya PowerPoint-nya. Nah, yang belum download silakan download ya. Ini Bapak Ibu, ini aplikasi desktop MySQL Java ya. Jadi nanti kita pakai dua software di sesi 6 ini. Satu MySQL sebagai DBMS, sebagai Database Management System, satu Java. Tapi pada materi kali ini, pada sesi ini, kami tidak akan menjelaskan secara detail gimana cara penggunaan DBMS MySQL, karena itu sudah ada pada diklat basis data. Dan kami berasumsi bahwa Bapak Ibu sudah mahir membuat basis data. Bagi yang belum ikut diklat basis data, nanti bisa ikut. Ada tahun-tahun berikutnya. Ya, kita mulai. Ada tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan itu Bapak Ibu bisa menerapkan cara koneksi MySQL ke Java dengan benar. Nah, kalau sudah dikoneksikan, maka akan bisa membuat aplikasi basis data menggunakan MySQL dan Java. Gitu ya. Jadi kita pelan-pelan nanti tahapan demi tahapannya. Kegiatan pembelajarannya ada orientasi masalah, nanti ada kasusnya, lalu kita akan tanya jawab. Bapak Ibu juga akan berdiskusi kelompok dalam kelompok masing-masing seperti pada sesi-sesi sebelumnya, dan ada penugasan berupa praktek yang ada pada lembar kerja. Ya. Tapi untuk lembar kerja ini hanya dikumpulkan ketua kelompoknya saja dengan menuliskan nama-nama anggotanya. Ya, kita mulai dari pengertian aplikasi desktop. Apa itu aplikasi desktop? Aplikasi desktop itu adalah aplikasi yang bisa berjalan tanpa browser. Dia jalan sendiri. Ya. Nah, kalau si aplikasinya ini nggak perlu terhubung ke internet, ya nggak perlu ada internet. Jadi beda. Kalau aplikasi web nggak akan jalan kalau nggak ada browser. Ya, aplikasi web itu nggak akan jalan kalau nggak ada Google Chrome, nggak ada Microsoft Edge, nggak ada Opera, gitu. Nggak bisa. Tapi kalau aplikasi desktop bisa jalan, karena dia ada berupa executable file. Nah, yang kita bikin ini adalah aplikasi desktop standalone. Yang dimaksud standalone itu hanya pada satu PC. Jadi tidak terhubung satu PC ke PC yang lain. Kalau yang terhubung satu PC ke PC yang lain, bisa ke banyak PC ya, bisa ke 10 PC, 1 PC, itu disebut aplikasi client server. Ya, yang kita buat sekarang ini adalah yang standalone, artinya hanya di satu PC. Nah, nanti kita menggunakan Java, maka di dalam PC itu yang akan kita masukkan si aplikasi yang udah kita bikin harus ada yang namanya JRE. Nah, ketika kita sudah install NetBeans, maka si JRE-nya itu sudah ada di dalam NetBeans-nya itu. Nah, JRE itu adalah untuk menjalankan file.jar. Makanya di sesi-sesi sebelumnya saya selalu bilang ke Bapak Ibu itu clean and build project. Kenapa? Karena clean and build project itu adalah deploy untuk membentuk file.jar. File.jar itu adalah yang akan dijalankan di komputer lain tanpa adanya NetBeans. Itu. Makanya jangan lupa selalu clean and build project. Nah, keunggulan aplikasi desktop. Apa keunggulannya? Yang pertama, itu tadi dia bisa jalan sendiri tanpa harus ada browser. Ya, kalau dia nggak membutuhkan online, makanya nggak perlu koneksi internet. Si filenya itu semua ada include di dalam aplikasinya, gitu ya. Nah, terus kita bisa dengan mudah modifikasi settingnya. Modifikasi setting yang akan kita yang kita instalkan aplikasinya di dalam PC kita. Gitu. Nah, kelemahan aplikasi desktop.
kelemahan aplikasi desktop itu, apabila kita menjalankan aplikasi, maka dia harus diinstal dulu di komputer. Nah, tapi karena si Java ini dia sudah kita deploy, nah si .jar-nya itu tinggal kita kopikan aja ke komputer lain. Gitu. Si file .jar yang clean and build project ada di folder dist kan? Nah, si folder itu tinggal kita copy aja ke PC yang lain, maka dia bisa jalan. Gitu. Ya. Nah, itu kelemahan dari si aplikasi desktop. Nah, bagaimana tahapan membuatnya? Tahapan membuatnya yang pertama, kalau kita akan pakai DBMS MySQL, maka Bapak Ibu perlu membuat database di MySQL, ya. Nah, lalu setelah kita buat database-nya, si database itu kita koneksikan ke Java-nya. Bagaimana cara koneksinya? Nanti kita praktekkan bersama, ya. Nah, setelah sudah connect database ke Java, MySQL ke Java, maka dibikinlah user interface. User interface itu yang Bapak Ibu kan sudah terampil membuat menu, ya kan? Sudah bikin loading progress bar, sudah bisa bikin text field, label, tombol, combo box, audio button. Nah, itu namanya user interface. Ya. Nah, kalau udah jadi nih user interface-nya, pakai JInternal frame, pakai JFrame gitu ya, langsung coding. Nah, udah coding, Bapak Ibu jalanin di testing aplikasinya. Kalau ada error, diperbaikin errornya. Kalau nggak ada error, ya alhamdulillah. Coding kalau nggak error, ya nggak seru. Ya, begitu. Nah, itu Bapak Ibu, teorinya sih hanya begitu saja. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita praktek. Silakan diaktifkan NetBeans-nya. NetBeans-nya kelihatan? Belum? NetBeans? Belum? Ya. Bentar ya, saya buka dulu NetBeans. Ya, Bapak Ibu, kita buka NetBeans-nya, ya. Langkah pertama, kita buat project baru, file new project, ya. File new project, next, ya. Langsung kita bikin di sini aplikasi penilaian, ya. Silakan. Ada pertanyaan, silakan Pak, nyalain aja mic-nya langsung, Pak Rudin. Langsung aja nyalain mic-nya, Pak. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Begini Bu, kalau misalnya tadi kan koneksinya ke basis data MySQL, apakah boleh basis data selain MySQL itu masih bisa connect atau gimana gitu Bu? Terima kasih. Ya. Nah, Pak, sebenarnya DBMS itu banyak selain MySQL ya. Ada SQL servernya Microsoft, ada lagi yang namanya SQL Yoke ya, ada lagi Oracle, ada lagi macam-macam lah pokoknya DBMS itu ya. Nah, tapi dalam kegiatan pembelajaran ini kita memilih menggunakan MySQL. Kenapa? Karena itu yang sudah sering dipakai dan mudah pemakaiannya, pakai PHP admin ya. Kalau misalkan Bapak mau pakai database yang DBMS yang lain, mangga silakan ya. Nah, tapi dalam kegiatan pembelajaran ini kita gunakan MySQL yang ada pada SAMPP. Ya, SMPP yang seperti ini. Nah, jadi caranya Bapak Ibu, kenapa kita pakai MySQL ya? Karena gratis, gitu aja. Bukan berarti nggak boleh pakai yang lain, Pak. Tapi coba dalam kegiatan pembelajaran kita gunakan MySQL dulu. Karena nanti begitu kita pakainya sama, softwarenya sama, gitu. Supaya nanti Bapak Ibu lebih terbiasa, gitu ya. Dan penggunaannya juga mudah ini soalnya. Kalau mau pakai SQL yang konsol silakan. Ya, meskipun pakai ini juga bisa konsol. Nah, caranya pertama sudah dibuka NetBeans, gitu ya, Pak Rudin ya, enggak? Ada lagi yang ingin tanyakan dulu enggak?
Silakan. Lagi? Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita aktifkan dulu SHMPP ya. Ini si SHMPP-nya Apache Distal MySQL di Start ya. Sudah tanda hijau begini, dia sudah running. Sudah running begini, kelihatan nggak MySQL-nya? SHMPP. Ya. Nah ini Apache sama MySQL ya. Ini Bapak Ibu kita start supaya sampai tanda hijau gini artinya diaktif ya. Ini kalau sudah aktif langsung Bapak Ibu kita akan buat dulu basis datanya ya. Nah ini si Apache NetBeans-nya bisa kita minimize dulu. Kita buat dulu database-nya. Kita gunakan yang namanya SHMPP versi 322. Kalau Bapak Ibu nggak ada, nanti bisa di-download di LMS ya. Nah, kalau sudah ini, maka silakan Bapak Ibu buka browser. Browsernya udah kelihatan? Ya, buka localhost phpMyAdmin, klik go ya. Nah, maka kita bikin dulu database ya. Kita akan bikin dulu database. Coba diklik. Ini ya. Nah, kita bikin dulu database ya, Bapak Ibu. Ini bikin aja nama database-nya. Ya, aja ini. DB sekolah B. Ya, jangan dipisah-pisah, satu kata aja. Ya, satu kata. Kan saya buat DB sekolah, gitu ya. Nah, kalau sudah create. Nah, ya. Lalu Bapak Ibu download lembar kerja yang ada di LMS ya, download lembar kerja yang ada di LMS. Nah, lalu Bapak Ibu lihat di dalam lembar kerja sesi 6 itu ya, ada ini. Ada desainer dari database-nya. Coba dilihat desainer database-nya. Kelihatan nggak? Desainer database-nya? Ya. Nah, kita lihat bahwa kita akan bikin database seperti ini ya. Ini berdasarkan soal yang ada di sini ya. Nih. Soal yang ada di PowerPoint sama aja atau yang ada di LMS sama aja. Nah, di soal ini kita akan membuat aplikasi nilai siswa ya. Sebuah sekolah ingin menerapkan komputerisasi sistem nilai siswa. Siswa dapat melihat nilainya untuk setiap mapel pada jurusan dan kelas tertentu. Petugas BAAK dapat mengelola, tambah ubah hapus mapel, jurusan dan kelas. Guru memberikan nilai setiap mapel, lalu nilai dari guru diinput oleh petugas BAAK. Pengguna sistem ini diamankan dengan adanya username dan password saat login. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang akan kita bikin ini kan yang tugas waktu di sesi 1 kan? Nah, jadi berhubungan tuh tahapan-tahapannya dari sesi 1 sampai sesi 6 kelihatan prosesnya ya. Jadi mulai dari menentukan objeknya, metodenya kan udah bisa di sesi 1, terus bikin sesi 2 sampai sesi 5. Nah, sekarang kita gabungkan itu semua jadilah sebuah aplikasi. Tetapi aplikasi yang akan kita buat di sesi 6 ini tidak sepenuhnya lengkap ini. Kenapa? Karena kita keterbatasan waktu. Bapak Ibu hari Senin sudah post test ya. Nah, sehingga kita batasi aplikasinya ini sampai bisa nginput data siswa, data mapel, data jurusan, data kelas. Udah cukup itu aja. Itu sama data nilai, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ke BMTI ikut UKK ya kita lengkapi itu semua sampai nanti ke bikin report ya. Karena untuk yang sekarang ini kita nggak sampai bikin report ya karena keterbatasan waktu tadi. Jadi di yang sesi 6 ini aplikasi desktopnya cuman sampai bisa koneksi ke database. Setelah itu Bapak Ibu bikin tambah ubah hapus untuk kelas, jurusan, mapel, siswa. Gitu ya. Karena kita keterbatasan. Dan kami pun sangat memahami Bapak Ibu lagi PPDB, Bapak Ibu lagi
AT gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut di tahun depan pada saat Bapak Ibu Kakak. Ada penguatan kompetensinya kita kuatkan. Gitu. Nah, kita mau buat sebuah database berdasarkan ini, tapi kita kurangin ya. Jadi yang kita bikin tabelnya cuman mapel jurusan kelas sama siswa. Nah, jadi sekarang kita bikin dulu. Kita bikin ya. Berarti kita sudah buat database DB sekolah. Sekarang bikin tabelnya dulu ya. Pertama tabel siswa. Ya. Tabel siswa. Kalau di ininya apa namanya? Siswa ya. Nah, kita klik go. Lihat aja di lembar kerjanya, ini tabel siswa ini ada nis nama pon alamat ya. Berarti kita buat di sini ada nis, ada nama, ada alamat ya. Ganti aja lah jenis kelaminnya, masa nggak ada jenis kelaminnya ya. Nah, membeli fit hati-hati jangan ada spasia. Nis pacar, nama pacar, alamat pacar. Pacar. Ya. Langsung jenis kelamin juga pacar. Ya. Nah, ini dikasih ini 10, nama 50, alamat 100, jenis kelamin 20, ya. Lalu tentukan primary key-nya. Primary key-nya apa? NIS ya. Kenapa harus NIS? Nah, itu sudah ada di database bahwa dia yang unik ya. Tentukan primary key. Nah, kalau sudah silakan Bapak Ibu save. Udah di save ya. Kita klik save. Apa perbedaan varchar sama string? Sama, Pak. Cuman kalau di sini di MySQL string itu disebutnya varchar. Pak ya, Pak Ujang. Jadi varchar sama string itu sama. Hanya saja kalau di Java disebutnya string, kalau di DBMS MySQL disebutnya varchar. Varchar itu ya string. Ya, oke kita save. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Langsung aja mic-nya dinyalain, ya. Kalau mau bertanya. Nah, kalau sudah kita save ini, kalau sudah kita save, maka kita punya satu tabel namanya siswa. Jadi ya. Nah, berikutnya kita bikin lagi. Tabel berikutnya ada mapel, ya. Kode mapel, nama mapel, ya. Nah, terus tipe datanya sama varchar, ya. Ininya 10, nama mapelnya 50, ya. Langsung tentukan primary key-nya. Langsung di go, ya. Nah, kalau sudah di go, kita save. Ya, sekarang kita sudah punya 2 label. Bikin lagi sesuai dengan yang ada di LK, apalagi mapel kelas. Klik lagi DB sekolahnya, kita bikin tabel namanya kelas ya. Terus kita go. Nah, kita kasih nama kode kelas. Ini nama kelas ya. Tipe datanya varchar semua. Nah, kode kelasnya kasih lengthnya 10, nama kelasnya 50 ya. Nah, tentukan tipe primary key-nya adalah kode kelas ya. Lalu di save. Ya. Nah, maka sekarang kita sudah punya kelas mapel.
Ya, dari kelas tuh. Kelasnya udah punya kita. Sekarang ya. Ya. Nah, terus kelas mapel udah. Sekarang bikin lagi jurusan. Ya. Ya, langsung di go. Kecepatan? Kalau kecepatan bilang aja. Bapak Ibu kecepatan nggak? Kalau kecepatan bilang aja. Apa nanti di apa? Diperlambat. Kode jurusan pacar, nama jurusan pacar ya. Langsung ini di indeks, ini primary. Versi SAMPP mah pakai yang 322 juga nggak apa-apa. Ini tuh lumayan baru kok 322. Ya. Versi terbaru ini lumayan, masih lumayan baru yang 322 ini. Tuh, nanti kalau Bapak Ibu nggak punya DBMS MySQL-nya kita upload di LMS supaya nggak nyari kemana-mana. Ya, kita lanjut dulu ini ya. Kode jurusan, nama jurusan, tipe datanya parcar. Langsung ini kode jurusan 10, nama jurusan 50 ya. Nah, kalau udah jangan lupa primary ya. Kode jurusan jadi primary ya. Kalau sudah kita save. Ya, kita save. Nah, sekarang sudah jadi 4 tabel ya. Nah, sudah jadi 4 tabel. Nah, maka ini jurusan kelas mapel siswa ini kita sebut sebagai tabel master sebenarnya. Apa itu tabel master? Nah, saya nggak akan jelasin panjang lebar di sini karena itu ada satu periode diklat sendiri, database client server, ngulik-ngulik database sampai Bapak Ibu mahir. Jadi pakar of database ya. Nah, ini kita cepat aja bikin database-nya karena kami menganggap Bapak Ibu sudah bisa gitu. Suara saya putus-putus? Putus-putus gitu? Jaringannya Pak Joni mungkin, Pak Joni yang agak yang trouble ya. Tabel kelas isinya strukturnya nih. Kode kelas, nama kelas. Kode kelasnya Facar 10, nama kelas Facar 50. Sebenarnya 10 50 ini panjang karakternya. Berarti dia ada 10 karakter, ada 10 abjad, ada 10 huruf. Kalau 50 berarti ada 50 huruf gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masukin lebih dari 10 huruf, nggak akan bisa karena kita udah kasih dia 10. Ya. Nah, Facar itu sama dengan string. Nih ya, yang kelas. Nah, sekarang kita sudah punya 4 tabel ini. Kita sudah punya 4 tabel ini. Nah, maka sekarang kita lihat lagi di LK-nya, apalagi yang perlu ada. Mapel kelas. Nah, sekarang tinggal nilai ya. Kita lihat di nilai ada apa aja. Nah, ya. Yang usernya nggak usah dibikin nggak apa-apa. Nggak ada loginnya ntar. Ya. Kita klik DB sekolah. Nah, kita tambahkan satu tabel lagi namanya nilai. Jadi Bapak Ibu, caranya bikin dulu tabelnya semua, jangan diisi datanya dulu, karena kita setelah ini mau buat relasinya. Ya, nah, kita buat aja ini 6. Number of column ini jumlah fieldnya, ya jumlah field. Mulai go. Ini kita mulai dari ID nilai, lalu ada NIS, setelah NIS ada kode jurusan, langsung kode kelas, langsung kode mapel, terakhir baru nilai akhirnya ya. A adalah singkat ya. Nah, ID nilai varchar, 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 varchar. Boleh dinyalain mic-nya juga boleh kok ya. Mau dari chat boleh, kalau bertanya langsung nyalain mic-nya juga nggak apa-apa. Disela aja langsung, nggak apa-apa kok. Nah, untuk nilai akhir tipe datanya double ya. Yang lain varchar, ID nilai varchar, nih varchar semua, kecuali NA double ya. Nah, Bapak Ibu,
NIS yang dinilai, kode jurusan yang dinilai, kode kelas di tabel nilai, kode mapel di tabel nilai, ini sama dengan yang di tabel master. Ya, jadi lengthnya samain. 10-10 semua tadi kan? Ya. 10, 10, 10 semua tuh. Ya, 10, 10 semua. Ini NA. Tuh, NA jangan dikasih length ya. Kalau udah, di CID nilainya Bapak Ibu klik primary. Nah, yang menjadi primary key-nya kan CID nilai, ya. Nah, langsung kalau sudah ini Bapak Ibu save. Save, maka sekarang kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 tabel, ya. Nah, kalau sudah begini nanti Bapak Ibu ini si aplikasi bisa dikembangin, bisa dipakai di sekolah untuk ngitung nilai akhirnya PAT, penilaian akhir tahun. Bisa pakai program yang Bapak Ibu bikin sendiri, ya. Jadi ada oleh-olehnya ya aplikasi inilah hasil Bapak Ibu ikut diklat ini ya, meskipun belum lengkap aplikasinya. Nah, kalau udah jadi ini, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu ya, kita akan membuat relasinya ya. Nah, ini kan ada relasinya tuh. Kita lihat bahwa dari tabel mapel relasi ke tabel nilai, tabel murid ke tabel nilai, kelas juga, jurusan juga. Jadi ini tabelnya berrelasi ya. Nah, maka setelah ini kita buat relasinya. Bagaimana membuat relasi? Sebelum membuat relasi, Bapak Ibu perlu membuat foreign key ya. Foreign key itu seperti ini. Si ID mapel di tabel mapel ini kan dia primary key. Tabel mapel ya. Tapi si ID mapel di tabel nilai dia menjadi foreign key. Gitu ya. Nah, kami nggak akan menjelaskan lebih lanjut tentang itu karena ada di materi database. Nah, singkatnya begitu. Lalu berikutnya, maka untuk membuat foreign key di DBMS MySQL ini kita perlu membuat si tabel nilainya nih ada foreign key-nya. Nah, maka caranya klik tabel nilai, lalu klik struktur. Nah, Bapak Ibu yang NIS di indeks ya. NIS di indeks. Klik indeksnya, langsung oke. Nah, maka dia jadi tuh sebagai foreign key. Tandanya foreign key adalah kuncinya warna abu-abu. Kalau primary key kuncinya warna emas. Kalau yang ini warnanya perak ya. Jadi ada kunci emas, ada kunci perak. Langsung yang kode jurusan di indeks lagi. Kita klik OK. Oh ya. Sama kode kelas juga di indeks lagi, klik OK. Kode mapel juga di indeks lagi, klik OK. Nah, itu aja. Yang NA mah jangan, NA kan di input. Ya, yang di indeks cuman NIS, kode jurusan, kode kelas, kode mapel. Ingat bahwa nama fieldnya NIS, kode jurusan, kode kelas, kode mapel harus sama dengan yang di tabel kelas, mapel, jurusan, dan siswa. Cek dulu, sama nggak namanya. Ya, sudah sama mapel, sudah sama belum? Sama nggak namanya? Kode mapel sudah, jurusan cek dulu, sudah sama belum? Oke, nah sudah sama. Kalau sudah sama, kita klik database-nya, DB sekolah ini, langsung Bapak Ibu pilih desainer. Nah, udah dipilih desainer, akan kelihatan tabel-tabelnya. Sama seperti yang ada di LK kan. Kita rapikan dulu, kita atur, supaya nanti bahasa Sundanya mah nggak pebalatak ya. Pebalatak teh bahasa Indonesianya acak-acakan. Nah, biar nggak acak-acakan, Bapak Ibu, ini kita rapikan. Ya, kita rapikan. Nah, segini cukup lah ya, kelihatan. Nah, kalau sudah rapi begini, jangan lupa klik save, supaya dia nggak acak-acakan lagi. Kasih nama aja, layout, langsung di go. Ya, nah, supaya dia nggak acak-acakan. Nah, untuk membuat relasi, caranya, Bapak Ibu klik ini, create relationship. Tuh, klik create relationship, langsung pilih nih, di tabel master dulu ya, kode kelas, di tabel kelas, diklik. Nah, langsung kode kelas di tabel nilai kita klik juga. Nah, langsung oke. Maka dia akan membentuk tuh relasi. Oke. Lakukan hal yang sama untuk tabel berikutnya. Kode mapel ke kode mapel di nilai. Oke. Ya. Begitu.
Sini, bentar. Saya ini ya, saya delete dulu sebentar. Tabel ininya apa? Tabel mapelnya bermasalah. Bentar. Saya balik dulu ke DB sekolah. Tabel mapelnya saya buat ulang ya. Saya drop dulu. Mapelnya saya drop dulu. Saya bikin ulang dulu tabel mapel sebentar ya. Tabel mapel. Kode mapel. Nama mapel ya. Varchar. 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 Ini 10. Ini 50 ya. Nah, terus yang ini menjadi primary key. Tuh. Terus kita save. Oke. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke desainernya yang tadi ya. Oke. Ini ya, tabel mapelnya kita lihat. Jadi kita create relasi dari mapel ke kode mapel dinilai. Oke, kita oke kan. Kalau itu cuekin aja itu ya. Jadi dia ini apa namanya? Kalau tabelnya hilang, misalnya seperti ini nih, DB mapelnya hilang, tiba-tiba Bapak Ibu di sini show hide table list ya. Nanti yang ini di checklist aja yang hilang, dia muncul lagi. Ya. Nah ini saya pindahin dulu ke sini ya. Saya atur dulu posisinya. Nah sudah, kalau sudah kita save lagi, biar nggak pabelatak ya. Ya, sekarang kita create relationship lagi dari tabel kode jurusan di jurusan ke kode jurusan di nilai. Kita oke. Nah ya, berikutnya relationship NIS di siswa ke NIS di nilai. Kita oke kan. Nah, kalau sudah begini artinya kita sudah selesai. Jangan lupa save page ya. Selesai untuk membuat relasinya. Sampai di situ dulu ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan enggak? Ya. Cara menghapus relasi misalnya salah, tekan aja yang tanda bulat besarnya. Misalkan saya mau menghapus relasi yang di sini ya. Nih. Ini tekan delete. Tuh gitu. Maka dia hilang kan? Nah, kalau udah hilang ya kita harus bikin lagi. Klik nis di nilai ya. Oke. Nah, gitu. Bapak Ibu, jadi udah jadi. Jangan lupa nariknya pertama dari kelas ke nilai. Jadi dari semua tabel master ke tabel nilai. Ya. Oke, selesai bikin relasinya. Kalau udah selesai bikin relasinya, baru kita isi datanya. Kita balik lagi ke DB sekolah. Kita isi yang tabel master dulu. Kita isi dulu siswa ya. Kita isi siswa, klik insert. Nah, klik insert di sini misalkan S001. Nama misalkan Andri. Nah, alamat Bandung. Kelamin lelaki. Masukin aja 2 data ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Kan hanya sekedar contoh ya. Hanya sekedar contoh aja. Alamat Bandung. Jenis kelamin perempuan ya. Nah, kalau sudah kita go. Sekarang udah terisi data yang siswa ya. Terisi data siswa, berikutnya kita jurusan. Urutannya sih terserah Bapak Ibu bebas, tapi tabel masternya dulu. Jangan ngisi nilai dulu yang penting. Kode jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak ya. Kode jurusan TKJ, teknik komputer jaringan. Go. Ya, maka sekarang kita punya 2 data tuh. Dan berikutnya kelas. Ya, kita insert.
Kode kelas RPL 01. Nama kelas 10 RPLA. RPL 1 ya. 01. Nah, RPL 02. Ini namanya kelas 10 RPL 02 ya. Tuh. Kelas udah nih ya. Kita sudah punya data kelas tuh. Kelas sudah ada ya. Ini kayak apa kerjaannya Bu Melpa sama Pak Basmi kan gini ngikutin data Bapak Ibu. Pakai ini tuh Bu Melpa. Nah ya, udah gitu. Mapel. Kita klik insert. Misalkan mapelnya SO, sistem operasi ya. Terus berikutnya apa? PD, pemrograman dasar. Kalau udah go. Nah, sekarang si mapelnya udah ada tuh ya. Apalagi yang belum diisi? Yang belum diisi tinggal nilai. Nah, nilai kita klik, lalu insert ya. Nah, di insert Bapak Ibu M001. Lihat, nih di NIS-nya. Tandanya dia sudah berelasi Bapak Ibu. Kita nggak input karena sudah direlasikan dengan tabel masternya. Kita kan tadi sudah ngisi data di siswa. Maka yang sudah kita input di siswa akan muncul di tabel nilai. Karena kita sudah relasikan. Kalau ini nggak muncul, berarti relasinya Bapak Ibu tadi salah. Gitu ya. Nah, ini tandanya benar relasinya. Misalkan jurusan RPL. Kode kelas RPL 01, kode mapel PD misalkan. Nilainya berapa? 90 ya. Dah, isi aja satu data dulu. Langsung kita go. Nah, sudah begini berarti selesailah kita membuat database-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ya, Bapak Ibu sudah ini. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ini si DB database-nya udah jadi nih ya. Database kita udah jadi. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana menghubungkan si database ini ke Java NetBeans-nya ya. Nah, ini kita sudah pakai dua software nih Bapak Ibu Gaya. Gaya kan satu software dihubungkan dengan satu software yang lain. Dihubungin. Si database MySQL ini kan beda dengan NetBeans. Nah, kita hubungkan. Bagaimana cara menghubungkannya? Nah, sekarang ya, karena punya saya ini sudah di apa namanya? Sudah diinstal. Nah, maka saya minta tolong ke Bapak Ibu. Bisa ada yang bersedia nge-share konten yang lagi buka NetBeans? Yang lagi buka NetBeans ada yang bersedia konten yang akunnya pakai laptop? Pak Joni? Pak Joni mau share konten nggak? Hah? Pak Fahmi mau? Enggak? Silakan. Biar kita share konten karena saya sudah keinstal di ininya. Apa namanya? Konektornya. Biar kelihatan gimana cara menghubungkannya. Enggak, silakan yang mau nge-share. Ayo salah satu Bapak Ibu. Biar kelihatan, biar bisa. Siapa tuh? Pak Herudin? Pak Herudin? Silakan Pak Herudin. Siapa yang mau nge-share? Ayo install ini untuk install apa konektor. Gak ada Pak Akbar sih. Silakan, Pak Joni mau? Pak siapa tuh? Siapa sih yang ini? Yang pakai Pak Doni, Pak Doni, Pak Doni Budiono. Budiono, Budianto.
Ayo Pak Soleh pakai laptop nggak mah? Tuh Pak Soleh tuh. Ya, sok Pak Herudin. Sok Pak Herudin atuh. Silakan. Di-share kontennya. Hmm? Enggak, share konten. Silakan. Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu? Kelas Wismita. Siapa lagi? Oh, yang make ini, yang make laptop biar jangan Pak Akbar kurus. Bu Safa, Bu Ajeng tuh. Ayo. Enggak, siapa yang mau? Bu Duwita, Bu Entin, Bu Erti, Bu Hali, Ibu, Pak Lukman, Pak Nursin mana Pak Nursin? Pak Resa, sok enggak siapa yang mau share? Pak Resa pakai laptop enggak? Marah. Ayo, biar ini di live streaming loh ke YouTube, biar masuk TV. Jangan Pak Akbar terus yang masuk TV. Belum ada nih yang mau share konten? Udah atulah. Begini ya. Nanti kalau yang udah siap share konten langsung di-share ya. Jadi tadi udah jadi nih database-nya ya. Kalau udah jadi si database-nya, yang pakai komputer aja yang nge-share mah. Nah, kalau udah jadi ini database-nya, maka si database ini mau kita hubungkan ke NetBeans. Caranya kita bikin project dulu ya. File new project, bikin project baru, next. Langsung di sini kasih nama projectnya aplikasi, jangan aplikasi ya, nilai siswa, penilaian siswa. Nah, namanya terserah Bapak Ibu mau apa. Jangan lupa di checklist main kelasnya ya, biar nggak susah kita bikin kelas lagi. Checklist main kelas, finish. Tuh. Jadilah projectnya ya. Tuh, sudah jadi projectnya, Bapak Ibu ya. Sudah ada yang mau share konten belum ini? Sudah ada? Belum? Nanti nggak kelihatan ngedownloadnya. So, Pak Doni, mangga. Ya, silakan Pak. Pak Doni di-share kontennya, Pak. Ya. Ini ya Bu ya. Project-projectnya udah kan bikin kan? Ya, oke, sip. Terus Pak klik tab service, Pak. Tab service. Service. Yang ini Pak, yang di bawah file. Ini Oh nih. iya. Nah, Bapak Ibu klik kanan database yang Pak, yang di atas tuh, databases. Ya, klik kanan. Terus new connection. Ya, ini langkah-langkahnya. Tuh. Bapak Ibu ya, ini kan belum install J-connector, ya. Kita menghubungkannya harus pakai J-connector. Nah, maka Bapak Ibu dibilang di sini driver file is missing, harus di-download dulu. Nah, sekarang klik ini Pak, downloadnya. Yang mana Bu? Yang ini, devmysql.com. Yang ini Pak. Oh, ini. Ya, Ini ya. Ya, betul. Klik. Klik devmysql.com. Ya, diklik. Ya, ini JDBC, Ibu. J-connector itu JDBC, sama. J-connector MySQL, namanya JDBC. Cuma kalau di 11.2,
konektornya kan sudah pakai yang terbaru, namanya J konektor 8.02. Di close Pak, ininya yang di close. Nah, diperbesar Pak, di maximize. Internet Explorer-nya diperbesar. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, dia masuk ke download centernya ini ya. Nah, ini jangan milih yang for window. Pilih yang ini Pak, select operating system, diklik yang select operating, pilih yang platform independent. Pilih platform independen ya. Kenapa pilih platform independen? Supaya nanti bisa di Linux, bisa di Mac, bisa di Windows 32, bisa di Windows 64. Nah, klik yang bawah Pak. Download yang bawah yang zip. Ya, ya, klik download. Tunggu sampai downloadnya beres. Ya. Nah, klik yang itu Pak. No thanks, just start my download. Ya. Klik no thanks, just start my download ya. Diklik, tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ya. Nah, ini nanti kita taruh di LMS. Ya, supaya Bapak Ibu nggak ngedownload ke sini. Tapi Bapak Ibu perlu tahu bahwa downloadnya dari situ gitu. Ya. Dan Pak, share kontennya hilang. Hah? Share kontennya hilang. Yang tadi di-share lagi, Pak. Ya. Bentar. Ya. Pelan-pelan aja kok kita. Kalau kecepatan tinggal dibilang, ya. Santai. Share konten dulu, Pak Doni. Iya, Bu. Sudah selesaikah downloadnya? Sudah, Bu. Oke, sip. Konten. Share konten yang netbin. Oke. Nah, Ini, Bu ya? Udah, Bu? Belum? belum. Belum ya? Si gelap, hitam. Ya, sabar ya, Bapak Ibu ya. Nah, udah. Nah, Bapak Ibu nih, kalau udah ke download ya, kayak yang ini tuh. Kayak yang punya Pak Doni ada di situ MySQL Connector Java 802 ya. Nah, itu diekstrak dulu Pak Doni, maaf. Diekstrak. Jadi Bapak Ibu kalau udah ke download langsung ekstrak ya. Nah, udah diekstrak. Maaf Pak, dilihat isinya Pak. Ya, itu ditutup, lihat isinya. Nah, tuh Bapak Ibu, ini isinya. Nanti ada yang .jar-nya. Ya. Nah, itu. Nah, ini ada .jar-nya tuh. Ya. Jadi download, habis download ekstrak. Ekstraknya terserah Bapak Ibu mau pakai RAR, mau pakai zip silakan, ya. Nah, ini ekstraknya ya. Sudah, kalau sudah Pak Doni tolong di-share lagi yang netbin-nya. Nah, ini ya. Tadi kita sampai di sini kan, kita sudah berhasil download. Sekarang klik add, Pak. Klik add, ya, add. Nah, kalau udah add, terus ambil yang file tadi, Pak. Tadi Bapak naruhnya di mana? Di download biasanya sih. Ya. Nah, itu. Yang MySQL connector, ambil .jar-nya, Pak. Ya, yang itu ya. Yang diambil yang .jar-nya. Jangan semua. Klik open. Nah, maka dia sudah begini. Sekarang bisa di next. Udah hilang kan? Merah-merahnya hilang. Langsung klik next. Pelan-pelan Pak Doni. Pelan-pelan. Sabar. Pelan-pelan. Klik dulu. Klik next. Ya. Nah, akan muncul begini Bapak Ibu. Nih, driver name-nya namanya J-Connector. Ya. J-Connector, konektornya MySQL. Localhost ini karena kita bukannya tadi kan localhost PHP admin. Portnya itu port si defaultnya MySQL 3306. Nama database-nya ganti Pak dengan nama database yang tadi kita bikin. Nanti Bapak Ibu hati-hati, nama database sesuaikan dengan nama database masing-masing. Saya tadi belum sempat buat database-nya, Bu. Oh, yang ada aja apa tuh? Sebentar, Bu. Masuk, lihat dulu.
Satu aja, ya. Admin. DB toko apa? Apa-apa, DB toko aja. Ya, DB toko. Install konektornya diulang. Ya, tuh ntar ya. Apa, DB toko aja nggak apa-apa. Di itu balik lagi ke NetBean. Maaf, Bapak balik lagi ke NetBean. Ya, Pak Doni share konten NetBean-nya lagi. Ya, nanti Pak Herudin share konten gantian ya. DB toko ya. Nah, udah begini ya Bapak Ibu, udah begini. Username ini pada saat misalnya kan sama root ya, passwordnya kan nggak ada password. Kalau MySQL Bapak Ibu ada password, ditulis passwordnya di sini ya. Nah, udah gitu klik Pak, test connection. Nah, klik, nyambung nggak? Nah, kalau gini berarti belum nyambung. Nama database portnya benar nggak? 3306 atau ininya, nama database-nya? Kalau belum berhasil berarti belum nyambung ya. Coba. Tokonya Toko T-nya kecil, Pak. T-nya kecil. Pak Doni balik ke NetBean. DB toko T-nya kecil, tadi Bapak T-nya besar. DB toko T-nya kecil. Di NetBean-nya, tuh. T-nya kecil. Nah, tes lagi, tes connection lagi. Ya. Cannot establish connection. Nah, kalau kayak gitu berarti lihat portnya berapa. Jangan-jangan portnya beda. Atau Bapak pakai password nggak? Ininya, MySQL-nya, Pak Doni. Kalau belum, jadi ini harus connection sukses dulu. Nggak pakai Bu, nggak pakai password. Terus portnya benar 3306 Ya. MySQL-nya? 306 ya? Coba lihat di portnya, di MySQL Bapak. Bapak kan pakai app serve itu. Iya, bentar Bu. App serve biasanya nggak 3306, Pak. Kelihatan nggak Bu sum control panelnya? Kelihatan, tapi tadi dia nggak buka sama. Oh, 324, 3306. Oh, benar. Iya Bu. Benar. Udah, 3306 benar. Ya. Oke. Root, DB toko, root, test connection, udah. Tadi ngomong. Coba diulang lagi Pak, di tes. Ya. Coba di back dulu, di back dulu ya. Ya. Bapak ini pakai 11.2 kan? Iya Bu, 11.2. Ya. Di next, diklik next. Klik next. DB toko, benar. Benar ya? Benar. Coba tes connection lagi coba. Mau enggak? Ya mau. Oh sih. Audit. Oh, DB toko. Ada database yang lain enggak? Balikin lagi Pak ke MySQL aja. DB tokonya hapus, balikin lagi ke awalnya ke MySQL. Enggak ini. DB tokonya ganti jadi MySQL. Ya, nah gitu. So, tes connection dulu. Sorry. Kok nggak mau. Back lagi, back. Di back lagi. Next. Ya, di back. Next. Nah, MySQL langsung aja next. Coba. Sorry, jangan tes. Langsung next aja. Coba. Di back. Di back. Next. Ya. Oh, mati Bu. Mati ya. Nah, ini penyakitnya dengan ada web server yang lain nggak selain SAMPP? Bapak ada pakai app serve nggak? Enggak Bu, cuman ini aja. Cuma itu aja? Iya. Localhost MySQL. Kenapa dia nggak mau ya? Test connection nggak mau. Ininya username-nya root nggak Pak? Iya, default Bu, root. Default ya, root ya. Iya. Oh gitu. Ya, gini di cancel dulu Pak. Maaf.
cancel dulu. Projectnya udah bikin belum tadi? Udah, Bu. Yang mana? Yang LK6, Bu. LK6, oke, sip. Coba di tab di sini Pak, di library coba. Di library. Di library-nya Bapak ini. Kan, tadi, yang project. Oh, project. Oh, ini berarti ya. Library, klik kanan. Library-nya klik kanan. Add jar, ya. Add jar. Ambil yang tadi, yang Download ya, Bu ya. ya, yang download tadi tuh. Ya, itu. Yang jar tadi ya. Yang jar tadi diambil. Oke, open. Ya. Coba. Bu ya, sabar ya. Apa kita pelan-pelan aja. Nah, sekarang balik lagi ke situ Pak, ke service. Service. Ya. Connection. Udah add tadi ya, next. Nah, tes aja. Cannot apa ya? Oke, gini. Punten Pak Doni ditutup dulu ya. Share kontennya Pak Doni ditutup dulu ya. Nanti kita selesaikan masalah itu. Itu ini nih. Kayaknya sih potnya sih kayaknya. Tutup dulu. Saya pakai laptop saya dulu ya. Biar tahu caranya ya. Ya, makasih ya Pak Doni ya. Iya, Bu. Ya, saya share konten dulu netbin-nya saya ya. Iya, Bu. Nanti baru Pak Herudin setelah ini ya. Mana ini? Saya udah share. Udah? Belum? Udah? Udah? Ya. Nah, jadi ya, saya ulang yang langkah-langkah Pak Doni tadi ya. Jadi kalau belum berhasil nanti kita perbaiki ya. Bapak Ibu klik tab service, cara mengkoneksikannya ya. Lalu kalau udah klik tab service, klik kanan di database, terus new connection ya. Kan ini kita tadi sudah nge-add ya, nge-add yang J connector tadi. Nah, klik add, nah yang J connectornya diklik, nanti ini masuk dia seperti ini. Kalau udah kita next ya, langsung ganti nama database-nya. Nama database-nya ini kita ganti dengan nama database kita. Nama database kita tadi apa? Ya. Nah, nama database kita tadi itu adalah DB sekolah. DB sekolah. Nah, gitu caranya. Nah, lalu kita tes koneksinya, benar nggak nih? Tuh, kalau dia nyambung ada connection sukses. Tapi yang punya Pak Doni tadi belum sukses, nggak apa-apa, nanti dicoba lagi ya Pak ya. Apa? Sampai ininya connection sukses, artinya ini sudah sukses koneksinya. Kalau ini belum sukses, mau sampai coding ini nanti nggak akan nyambung MySQL ke Java-nya. Ya, nah gitu. Passwordnya kan kosong Ibu, kalau punya saya. Kalau punya Ibu ada passwordnya diisi. Passwordnya apa? Password ini adalah password si MySQL-nya. Passwordnya si ini. Password SAMPP-nya. Nih, password yang ini Bapak Ibu. Pada saat misal ini kan Bapak Ibu ada password nggak? Gitu. Kalau nggak ada password ya udah. Username-nya root, semua default-nya. Ya. Begitu tes connection dia connection sukses. Artinya udah nyambung MySQL ke Java-nya. Tuh. Buntin kenapa yang ditanya? Yang ditanya Buntin? Nah, nanti gini caranya ya. Kan ada kelompok. Bapak Ibu coba masing-masing dulu. LK6 kan yang dikumpulin cuma ketua kelompoknya aja. Nanti ini Bapak Ibu ya dicobain kalau ada masalah silakan didiskusikan di kelompoknya ya atau bisa WA di grup. Nanti kami jawab permasalahannya. Seperti Pak Doni tadi belum berhasil, nanti kita cari permasalahannya Pak ya. Pelan-pelan. Nah, ini ya, artinya ini sudah connection sukses. Kalau udah Bapak Ibu langsung finish aja. Nah, langsung finish, maka dia akan membentuk koneksi ini tuh, DB sekolah. Ya. Nah, kita lihat isinya. Klik yang tanda tambah. Ini di DB sekolah, ini ada tuh.
Ada table, ada view, ada prosedur. Lihat tabelnya. Sama dengan yang kita bikin tadi kan? Ada jurusan, kelas, mapel, nilai. Kalau Bapak Ibu lihat di MySQL saya udah kelihatan? MySQL kelihatan nggak? Hah? MySQL. Dah? Ya. Nah, jadi ini jurusan, kelas, mapel, nilai yang di MySQL sama dengan yang di NetBeans tuh. Jurusan, kelas, mapel, nilai siswa yang di NetBeans, ya. Isinya pun sama, ada kode jurusan, ada nama jurusan. Ya. Ada kode jurusan, ada nama jurusan. Kelas, ada kode kelas, ada nama kelas. Ya. Tuh. Sama ini tuh. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tanda-tandanya si database MySQL sama si Java-nya udah nyambung. Udah nyambung tuh. Sampai kelihatan nih. Foreign key-nya apa? Ada enggak? Tuh, ada ternyata. Ya, tuh, ada primary key doang. Sama persis. Ya, gitu. Artinya sebenarnya kita bisa bikin database di NetBeans. Database yang tadi di MySQL ini sebenarnya bisa kita bikin di NetBeans juga. Ya, tapi kita mau mencoba menghubungkan dua software, makanya kita pakai dua software. Itu ceritanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah terhubung. Kalau sudah terhubung, maka langkah berikutnya kita balik ke project. Kita buat nih projectnya, ya. Nah, itu caranya. Ada yang mau share lagi nggak? Hairudin, mau share jadi? Hairudin? Hairudin mangga di-share kalau mau nyobain. Oke, Bu. Silakan. Ya, mangga. Silakan di-share aja langsung. Udah, Bu? Ya? Iya. Oh, belum kelihatan. Belum, masih gelap. Udah, Pak, udah kelihatan. Ya, oke. Bapak lihat nama database-nya apa yang mau di-share-nya, yang mau dihubungkan. Nama database-nya apa? Ini, Bu. DB 2019. Yang sederhana aja ada nggak? Nama database-nya itu DB apa? Yang sederhana. Nah, DB ujian lah tuh, ya. DB itu DB underscore ujian. Ingat-ingat ya namanya ya. Iya, Bu. Iya. Oke, udah sekarang balik lagi ke NetBeans, Pak. Balik ke NetBeans, langsung aja klik tab service. Service yang di sebelah file. Ya, database-nya klik kanan. Database klik kanan. Klik kanan. Klik kanan ya itu Pak, klik kanan, klik new connection. Ya. Klik. Nah, Bapak udah download nggak tadi? Sempet? Belum. So, klik itu Pak. Yang devmysql.com. Jangan add. Belum download kan Bapak? devmysql.com dulu. Yang tulisan di bawah. Ini. Nah, yaitu. Ya, klik. Klik itu. Diklik. Iya, Bu. Anu lambat. Ya, apa-apa. Kita tungguin. Loading dia. Ya. Tapi ini ngedownload driver nggak apa-apa ya? Kuota Bapak kepake nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Iya. Ini dia. So, nanti dia kebuka kok langsung ke browsernya, Pak. Oh, ini. Udah kebuka? Nah, udah kebuka. Iya, ini loading. Lagi loading. Ya, sabar aja dulu, nggak apa-apa. Santai aja. Sambil ngopi, Bu. Iya, sambil ngopi dulu. Nanti kalau apa si konektornya nanti kami taruh di LMS ya biar Bapak Ibu nggak usah pergi ke nggak usah ngedownload kemana-mana ininya si konektornya. Oh, iya, Nggak usah ngedownload ke sini nanti kita sediain semua satu folder di
download software, gitu ya. Iya. Nah, Pak, pilih select operating systemnya yang tadi, apa namanya, platform independen. Select operating system, platform independen. Klik itu ya, klik tanda panahnya, platform independen, ya. Oh. Langsung yang bawah Pak, yang zip aja. Ya, yang Ini. bawah. Ya, klik download. Tunggu sampai downloadnya beres. Ya, Masih loading, Bu. ya, nggak apa-apa. Terus tarik ke bawah Pak. Nah, klik yang no thanks, just start my download. Ya, klik aja. Klik itu, oke, dah. Klik, ya. Dah. Ya, tunggu sampai proses downloadnya beres. Tunggu aja, sebentar kok, karena filenya nggak besar. Nah, kok tuh udah ke download Pak, save, klik save. Ya, save. Kan cepat. Ya. Udah di save. Nah, kalau udah di ekstrak Pak. Save Pak, klik save dulu. Ya. Nah, kalau udah di ekstrak. Ya, view download Pak. Klik view download. Itu yang di bawah. Klik view downloadnya. Terus Bapak ekstrak. Ya. Dari Windows Explorer atuh. Ya. Di Windows Explorer download. Di Windows Explorer. Ini agak lambat ini. Ya. Ya, ini. Nah. Windows Explorer di folder download tuh Pak. Download. Ya, di download. Harusnya, Bu. Ya, Bapak ekstrak ya, langsung diekstrak. Sok cari Iya. di mana tadi. Tadi. Langsung diekstrak. Mana dia tadi masuknya? Ini agak lambat ini tadi loadingnya. Nah, itu tuh Pak tuh. Nih, Ini ya. MySQL. Tadi enggak di Windows Explorer. Coba buka Windows Explorer Bapak. Windows Ini, Bu. Explorer. Nah, itu recent file tuh, itu tuh. Nah, ya, MySQL connector Java 802. Iya. Iya. Ya. Ini, Bu. Ya, itu klik kanan, ekstrak. Loading. Ya, sabar. Tergantung kecepatan PC masing-masing. Ya, udah sok ekstrak. Nah, kalau udah diekstrak, nanti dia ada foldernya, tarik ke bawah kali Pak. Oh ya, tunggu dulu, belum. Kita tunggu proses ekstraknya ya. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Apa sambil pelan-pelan. Kan gini suka dukanya bikin aplikasi. Makanya mahal aplikasi itu harganya Bapak Ibu. Bikinnya susah. Klik. Ini, Bu. Ini. Ya. Nih. Tuh ada kan MySQL connector jar ya. Nah, yang gambar Ya. kopi Pak, gitu ya. Nah, sekarang Iya. balik lagi ke NetBeans Pak. Balik lagi ke NetBeans. Ya, itunya ditutup-tutup aja nggak apa-apa. Ya. Sekarang klik add. Klik add yang di samping itu yang ini. Nah, klik add-nya. Klik add. Dah, klik add. Sudah tuh, Pak. Enggak respon. Ini komputernya agak lambat ini. Oh iya, sabar. Sabar Tupin dulu dulu ya. yang lain. Nah, tuh baru Iya. kebuka. Tadi di folder download, Pak. Tidak, yang ini di folder download. Terus ambil file .jar yang tadi, Pak. Ya. Oh iya, iya. Tadi folder download. Ini, Bu ya. Folder download, ambil yang file .jar-nya, Pak. Ya, Ini. open. Ya, ambil. Dah? Ya. Dah. Kelihatan ya? Kok enggak kelihatan? Ya, gambarnya.
Ini Bu, baru Ya, kelihatan. sudah. Sok, Bapak sekarang udah muncul yang kayak tadi itu yang next diklik next ya. Ada user Iya. root kayak gitu-gitu udah ada. Ada user root, terus ada database. Nah, Bapak isi nama database-nya. Oke Bu. Kayak saya Iya. tadi itu ya. Heeh. Isi nama database-nya, terus tes koneksi. Sukses nggak? Soalnya gambarnya Bapak nggak gerak. Nggak kelihatan jadi. Jaringannya Bu, jaringannya. Ya. Nggak apa-apa, Bapak lakukan itu aja. Sampai dia sukses nggak? Kalau udah sukses, udah berarti. Oh nggak bisa Bu, conversional. Apanya Sama, konvensional? sama dengan Pak Joni tadi. Oh, kalau gitu, database-nya bikin dulu tuh. Bikin yang sederhana aja dulu. Itu kan database-nya Bapak bikinnya banyak isinya itu ya. Kompleks kayak data. Bikin yang database sederhana aja dulu, yang seperti saya tadi itu. Nah, mau connect nggak? Gitu ya? Iya. Oke. Gitu ya? Oke? Ya, Nah, oke Bu. Ya. ya. Terima kasih ya Pak Herudin ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya share lagi punya saya ya. Saya ulang ya caranya ya. Bu Entin mau nanya, enggak? Raise hand. Udah kelihatan adminnya? Ini punya saya. Kelihatan? Nah, Bapak Ibu saya ulang ya. Tadi ya. Service. Nih, klik tab service. Klik kanan database new connection. Langsung ini di add ya. Add-nya ambil yang file konektornya. Kalau sudah di add, nanti ini bisa di next ya. Nah, database-nya bikin aja dulu yang simple, yang sederhana. Ya. Yang seperti kita bikin DB sekolah. Nanti tes connection-nya nyambung nggak? Tuh. Kalau sudah nyambung berarti aman, langsung finish aja. Kalau belum nyambung, nah, tanda tanya itu. Mungkin potnya, mungkin namanya belum benar ya. Nah gitu caranya. Pokoknya harus sampai sukses dulu itu. Kalau belum sukses ya nggak nyambung nanti. Kalau ini sudah berhasil koneksinya, tanda-tandanya Bapak Ibu bisa ngelihat ini tabelnya kelihatan ya. Tuh, kalau udah baru kita ke projectnya. Nah, sekarang kita lanjut membuat projectnya ya Bapak Ibu. Si project ini nanti bisa menampilkan data siswa, data mapel, data jurusan, data kelas ya. Yang kita database-nya itu ada di MySQL, kita hubungkan ke si aplikasi Java ini. Ya Bapak Ibu, biar gaya aplikasi kita, maka kita tambahkan loading, tambahkan menu. Nah, yang kayak gitu-gitu kan udah dibikin di sebelumnya ya. Jadi kita pakai refactor aja ya. Nah, jangan lupa ini kayak tadi ya. Kita tambahkan dulu library-nya. Jadi kalau udah connect, ya Bapak Ibu, kalau udah connect, masuk ke project, pilih library, klik kanan di library, lalu add jar. Add jar, nah add jar si konektor yang tadi. Supaya dia masuk ke sini tuh, ya. Jadi harus dimasukin ke dalam library. Gitu ya, jangan lupa. Kalau nanti kalau nggak dimasukin ke dalam library, nggak bisa connect. Ya, nah dimasukkan ke dalam library. Ya. Kalau udah masuk ke dalam library, maka kita sekarang bikin projectnya. Nah, untuk loading bar, kita udah punya yang sebelumnya, kita pakai aja yang sebelumnya ya. Ada yang ditanyakan dulu, enggak? Ada? Ya. Nah, kita ambil dari yang program Splash kemarin ya. Kita ambil dari yang program Splash kemarin, kita refactor ya. Kita langsung refactor. Ya. Nah, ini kita refactor ya. Nih, yang ini kan yang kita bikin login itu kemarin ya. Kita refactor. Klik kanan ini. Langsung refactor, langsung. Nah, kita jalanin dulu, jalan enggak? Ya, kita coba dulu.
Jalan dia ya. Nah, kita kan sudah punya program yang sesi 5 itu yang loading bar ya. Nah, kita ambil dari sini ya. Kita refaktor, klik kanan, refaktor, copy. Nah, kita ganti aja namanya sama form awal, pindahin ke penilaian siswa ya. Nah, langsung kita refaktor. Nah, udah ada tuh form awal ya. Nah, kalau udah begini, kita bikin JFrame form untuk buat menu ya. Kita bikin, kasih nama aja form menu. Langsung finish ya. Nah, kalau udah gitu, kita perbesar ini. Perbesar. Langsung pakein menu bar ya. Menu bar. Nah, ini kita klik kanan, edit text, kita kasih nama data siswa ya. Terus sama yang ini juga klik kanan, edit text, data tadi jurusan ya. Terus yang ini juga sama, klik kanan, add menu. Lagi klik kanan, add menu ya. Langsung ini data kelas ya. Langsung lagi yang ini, klik kanan, edit text, data mapel ya. Nanti yang data nilainya bisa di data siswa. Dah, jadi menunya. Terus biar bagus kita masukin panel ya. Nah, kita masukin panel. Kita atur ininya begini. Nah, kita kasih warna ya. Kasih warna, backgroundnya kita ganti. Oke. Nah, udah jadi. Langsung Bapak Ibu, kalau udah jadi begini, kita coding di sininya ya. Nah, codingnya ambil aja dari yang sebelumnya ini. Nih, kita ambil dari sini aja, dari yang udah ada di sesi 5 kan. Daripada bikin ulang, kita ambil. Nah, kita ambil ini. Ya, ini sampai sini ya. Nah, terus kita masukin ke penilaian siswa, demand-nya ya. Di main kelas ya. Ya, kalau tanda merah begini lihat kurungnya kelebihan. Ya, kurungnya kelebihan artinya aku 1. Jadi kalau ada merah-merah tenang aja, nggak usah panik, santai. Biasa merah-merah itu. Tandanya coding, kalau belum merah belum coding. Ya. Nah, udah nih, jadikan. Nah, sekarang kita lihat di menunya tadi udah beres ya. Nah, udah kita cobain aja. Run project ya, jangan run file. Itu Pak Joni kemana run file? Nggak jalan. Run project ya. Nah, run project. Tuh, jalan ini. Oh, belum diganti ya. Oh, menunya belum. Nah, masih ada errornya kan? Masih ada errornya, kita benerin. Benerin dulu ya. Pak, ada yang belum diganti. Tutup dulu ya. Ya. Nah, kita lihat. Nih penilaian siswa. Terus form menu. Form menu. Ini form awal. Form awal. Awal kita panggil penilaian siswa awal menu ininya nih kayaknya coba kita lihat ya udah settingnya apa, kita ganti dulu ya ininya ya, aplikasi nilai siswa ya. Nah, ini ya coba kita lihat udah belum, udah apa namanya? Udah publik belum? Oh, udah. Terus yang ini, lihat udah publik belum? Publik. Oh, udah ya.
Ini udah. Ini yang pemenu. Ini. Nah, kita jalanin ini rangkaian yang bagus. Udah jalan ya. Nah, yang kita coba jalanin lagi. Nah ya, ini sudah jalan. Nah, maka ini kita lihat Bapak Ibu, kita tinggal ngisi nanti di sini data siswa muncul, ada tabelnya data siswa, data jurusan muncul, tabelnya data jurusan, data kelas muncul, data mapel muncul ya. Nah, ini sudah berhasil menghubungkan. Kenapa? Kita tadi sudah berhasil menghubungkan di sini kan? Di database ini kita sudah muncul tuh DB sekolah. Nanti dia bisa muncul ke project yang kita ini gitu. Nah, itu ya, Bapak Ibu, sampai di situ dulu. Ada yang tanyain nggak? Silakan. Yang ingin tanyain? Enggak? Kalau ada yang mau ditanyain? Yang ingin tanyakan enggak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyain? Enggak ada? Nah, Bapak Ibu, karena sudah jam 3 ya, jadi untuk mentoring hari ini kita sampai di sini dulu ya. Jadi sudah terkoneksi, sudah terhubung antara MySQL ke Java. Nanti di mentoring berikutnya kita tinggal bikin yang ininya ya, yang tadi data siswa, data labelnya muncul, data jurusan ada muncul, bisa ditambah, diubah, dihapus. Ya, yang penting ini kita sudah berhasil koneksinya tadi. Ya, yang Pak Doni sama Pak Erudin belum berhasil koneksinya, database-nya yang sederhana dibikin dulu, database sekolah, baru nanti dikoneksiin lagi, gitu ya. Oke. Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan enggak? Silakan. Pertanyaan? Ya, bikin dulu data base sekolahnya ya Pak ya, Doni ya. Ada yang ingin tanyakan nggak? Silakan. Atau ada di chat? Ada yang nanya nggak? Sudah paham? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham, nanti tinggal dicoba ya, Bapak Ibu. Ya, ya kan? Kalau udah ini nanti tinggal dicoba. Jadi untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini, ya. Nanti ini diupload di YouTube. Kalau lupa lagi, tinggal lihat di YouTube-nya ya. Nah, lalu yang konektor, konektor sama SAMPP 322 akan kita upload di LMS. Ya. Bapak Ibu nanti download aja di LMS-nya di folder download software. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Mentoring untuk hari ini materinya kita akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Alhamdulillah Bapak Ibu, mentoring yang ke-11 ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami di mentoring ke-11 ini, baik yang di Webex maupun yang di streaming YouTube. Semoga apa yang telah disampaikan pada mentoring kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, mentoring yang berikutnya, yang ke-12 atau kedua di sesi ke-6 atau mentoring terakhir akan kita laksanakan hari Jumat lusa ya, 19 Juni 2020. Untuk kelas B ini kita mulai pukul 8.30 karena mengingat hari Jumat ya. Jadi kita agak majukan 30 menit. Kemudian untuk tugas LK4 ya, untuk LK4 hari ini terakhir, ada 10 orang yang masih belum mengumpulkan tugasnya. Kita tunggu ya sampai nanti jam 12 malam. Untuk LK5 bagi yang sudah selesai segera dikumpulkan. Batasnya sampai hari Jumat 19 Juni jam 12 malam. Untuk tes akhir juga direncanakan sesuai rencana akan kita laksanakan tanggal 22 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat
Nah, untuk panduannya menyusul. Ya, nanti ada panduan untuk melaksanakan tes akhirnya sedang dibuat. Oke itu Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan saja sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Pak Basmi, Bu Melva. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di mentoring berikutnya hari Jumat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kan Bapak Ibu boleh keluar.